Channel, apa kabar lur? Gimana? Uang saku aman? Yang udah mulai ngekos jatah mie instan gimana? Aman? Mbak Yani doakan semoga hidup kita makmur sampai tubuh kita subur. Amin. Di video kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Toy Story 3 rilisan tahun 2010. Garapan Bapak Lee Ang-ris ini mengisahkan tentang perjuangan Woody untuk meyakinkan teman-temannya agar bisa kembali ke rumah tuanya. Yuk lur, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Pertarungan terjadi lagi antara tim Mr. Potato Head dan Woody. Karena mendapat serangan bertubi-tubi dari nyonya Mr. Potato Head, Woody hampir saja terjatuh dari kereta yang sedang berjalan. Untungnya, Jessie dan Buzz S datang tepat waktu. Situasi tambah panik ketika Mr. Potato Head meledakkan jembatan yang nanti akan mencelakakan anak-anak yatim piatu itu. Woody pun dengan cepat masuk ke dalam kereta dan berusaha keras untuk menarik rem, tapi sia-sia saja. Dia dan anak yatim pun terjun ke dalam jurang, tapi untungnya Buzz datang menyelamatkan. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Mr. Potato dan tim menggunakan kekuatan selingki untuk berlindung. Jessie lalu memanggil Rex untuk mengalahkan mereka, tapi Ham tiba-tiba datang menjatuhkan bom yang berisi jutaan monkey. Nah, kejadian menegangkan itu tak lain adalah imajinasi Andy yang sedang bermain dengan mainan-mainannya. Ibunya yang melihat Andy begitu gembira pun langsung merekamnya. Tidak hanya itu, semua hal yang Andy lakukan bersama dengan keluarga dan mainannya direkam dengan sangat apik. Sampai tak terasa sekarang Andy sudah tumbuh menjadi remaja yang tampan dan dia akan bersiap pergi ke perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya. For your information lur, mainan Andy yang masih tersisa antara lain adalah Woody, Buzz, Jessie, Bullseye, Rex, Slinky, Ham, Mr. and Miss Potato Head, Alien, dan 3 tentara mainan. Karena sudah sangat lama tidak dimainkan lagi, Woody dan kawan-kawan mempunyai ide untuk membuat Andy membuka peti mainan dengan mengambil ponsel dan membuat berdering. Target is on approach. Andy yang mendengar suara ponselnya pun langsung membuka peti, tapi sayang, dia tidak berminat lagi untuk memainkannya. Melihat respon Andy yang seperti itu tentu membuat semua mainan menjadi sangat kecewa. Mereka pun melakukan rapat dan Woody berharap semua mainan akan dibawa Andy pergi. Tapi Buzz malah menyuruh yang lain untuk bersiap jika yang terjadi mereka akan berakhir di loteng. Terlihat juga Serge dan para tentara mainan lain berusaha untuk pergi karena tak yakin jika Andy akan memainkan mereka lagi. Dan hal itu pun membuat yang lain tambah panik, tapi Woody tak lelah meyakinkan mereka. Tak beberapa lama kemudian Andy datang dan dengan cepat para mainan pun masuk lagi ke dalam peti. Pagi itu tepat 3 hari sebelum berangkat ke perguruan tinggi, ibu menyuruh Andy untuk membereskan barang-barang. Mana yang akan dibawa dan mana yang akan dibuang. Dari dalam peti, para mainan yang penasaran pun mencoba untuk melihat dan mendapati ibu sedang menyuruh Molly memasukkan mainan-mainan yang tidak dipakai termasuk Barbie untuk dimasukkan ke tempat penitipan Sunnyside. Ibu juga kemudian menawari Andy untuk melakukan hal yang sama, tapi dia menolak. Andy lalu mulai memasukkan mainan ke dalam kantong plastik, tapi tidak dengan Woody. Dia memasukkannya ke dalam kotak kardus yang akan dia bawa ke perguruan tinggi. Setelah semua mainan sudah selesai dibereskan, Andy langsung menuju ke loteng tapi terhenti karena harus menolong Molly yang nampak kesusahan membawa barang. Woody yang awalnya sudah lega karena teman-temannya itu tidak dibuang menjadi panik lagi ketika ibu yang tidak tahu jika itu berisi mainan membawanya keluar untuk dibuang. Tidak tinggal diam, Woody memanggil Buster untuk membantunya menyelamatkan Buzz dan kawan-kawan. Tapi karena sekarang Buster sudah tua, dia jadi malas untuk berlari lagi. Woody yang memperhatikan ibu membuang para mainan dibuat kaget ketika truk sampah sebentar lagi sampai di depan rumah Andy. Dengan cepat Woody pun langsung mengambil gunting lalu bergegas turun untuk menyelamatkan mereka.
Tapi ketika dia sampai dan mencoba untuk merobek plastiknya, teman-teman Woody tak ada di sana. Ternyata mereka berhasil selamat dan sekarang diam-diam masuk ke dalam mobil dan beranggapan telah dibuang oleh Andy. Woody pun langsung menyusul, tapi mereka tidak mau kembali dan memutuskan untuk masuk ke kardus yang akan dikirim ke Sunnyside. Di dalam bagasi itu, Woody tidak lelah untuk menyuruh teman-teman pulang, tapi tiba-tiba ibu datang. Dia menyalakan mobilnya dan akan menuju ke Sunnyside. Singkat waktu, mereka pun sampai di Sunnyside dan langsung menemui pihak pengelola bernama Nyonya Anderson. Ibu Andy juga bertemu dengan putri Nyonya Anderson, yaitu Bonnie yang sedang asyik bermain dengan bonekanya. Mainan yang sudah disumbangkan itu pun lalu dibawa ke ruangan bermain anak. Melihat betapa menyenangkannya tempat itu, Rex berlari sampai membuat kardus terjatuh. Tidak disangka jika para mainan yang ada di tempat itu menyambut Woody dan kawan-kawan dengan sangat hangat. Tak lupa pemimpin mereka, si boneka beruang lusuh bernama Lotso, dia juga terlihat sangat ramah. Bahkan tak sungkan menjelaskan tempat tersebut. Lotso kemudian memanggil Ken untuk membantunya mengantar para mainan baru ke ruangannya. Bersama dengan Big Baby, Woody dan kawan-kawan diantar ke ruang kepompong. Tiba di sana, Barbie yang tertarik juga dengan sosok Ken meminta ikut dan teman-temannya menyetujuinya. Setelah Lotso dan yang lain pergi, Woody masih berusaha untuk mengajak teman-temannya agar pulang ke rumah, tapi mereka menolak. Terpaksa Woody pulang sendirian walaupun rasanya berat sekali. Di luar sana, Woody berusaha keras untuk keluar, bermacam-macam usaha sampai akhirnya dia berhasil. Ketika dia bingung bagaimana caranya turun dari loteng, dia menemukan solusinya. Tapi malah berakhir buruk dan tersangkut di pohon dan ditemukan oleh Bonnie. Dia dibawa pulang dan topinya tertinggal. Kembali ke kelas kepompong, Buzz dan kawan-kawan sedang tidak sabar untuk dimainkan oleh anak-anak. Sampai ketika anak-anak itu datang, semua kacau. Sekilas Buzz melihat di kelas lain di mana Lotso dan kawan-kawan berada sangat tenang. Mereka dimainkan dengan lembut dan penuh kasih sayang, tidak seperti di kelasnya. Singkat waktu, anak-anak pulang dan keadaan para mainan sangat kacau. Tidak ingin seperti itu terus, Buzz pun memutuskan untuk bertemu dengan Lotso agar dipindahkan ke kelas kupu-kupu. Tapi sial, semua pintu terkunci dan terpaksa dia harus melewati ventilasi untuk keluar dari kelas. Tidak disangka dia malah melihat anak buah Lotso berada di luar dan sangat mencurigakan. Karena penasaran, Buzz pun mengikuti mereka yang masuk ke sebuah mesin makanan. Saat dicek, ternyata di mesin makanan itu terdapat ruang rahasia tempat anak buah Lotso berkumpul untuk bermain judi. Mengesalkannya lagi, mereka di sana bermain sambil menggosipi Buzz dan kawan-kawan. Saat Buzz akan kembali, Big Baby mempergokinya dan langsung melemparkan Buzz ke meja judi sampai membuat Ken dan kawan-kawan marah. Sebelum melihat kelanjutan nasib Buzz, di rumah Bonnie, Woody bertemu dengan mainan yang lain dan dirinya dimainkan oleh Bonnie dengan sangat imajinatif sama seperti Andy. Tapi ketika malam tiba, dia memutuskan untuk pulang karena pasti Andy sudah mencarinya. Teman baru yang mendengar penjelasan Woody pun mengerti lalu membantu Woody dengan melihat peta. Tapi ketika Woody akan pergi dan mengatakan kata Sunnyside, para mainan kaget. Itu karena Sunnyside sebenarnya adalah tempat kehancuran dan kesengsaraan yang dipimpin oleh beruang jahat Lotso. Chuckles, seorang badut mainan, juga menjelaskan bahwa Lotso, dia dan Big Baby dulu dimiliki oleh seorang gadis bernama Daisy. Tapi karena suatu hari mereka pernah hilang dan Daisy sendiri sudah memiliki mainan yang baru, Lotso marah lalu berubah menjadi jahat. Tidak bisa membiarkan teman-temannya dalam bahaya, Woody pun memutuskan untuk kembali ke Sunnyside. Kembali lagi ke Buzz, dia sekarang sedang diikat, tapi ketika Lotso datang, Buzz pun dilepaskan.
Lotso meminta maaf karena teman-temannya sudah berlaku tidak baik. Mendengar itu, Bas pun meminta Lotso untuk memindahkan dia dan teman-temannya ke kelas kupu-kupu. Tapi Lotso menolak jika teman-teman Bas ikut juga. Melihat Bas tidak nurut, akhirnya Lotso pun menunjukkan sisi jahat sebenarnya. Dia mengikat Bas lagi dan menyuruh si kutu buku mengambil buku panduan Buzz Lightyear agar Bas bisa dikembalikan ke mode default atau demo. Sedangkan di tempat lain, Nyonya Mr. Potato Head sedang menggunakan matanya untuk mengawasi situasi di luar sana. Tapi dia malah melihat Andy dengan samar, yang ternyata penglihatannya itu dia dapati dari sebelah matanya yang hilang di kamar Andy. Nyonya Mr. Potato Head pun akhirnya menyadari jika Andy di sana sedang mencari mereka dan mengakui jika perkataan Woody itu memang benar bahwa mereka tidak akan pernah dibuang. Next, Jessie berkata kepada Lotso yang baru datang bahwa dia dan kawan-kawan pamit akan pergi dari Sunnyside. Namun respon tak baik yang mereka dapati. Lotso malah memasukkan mereka ke dalam keranjang kecuali Mr. Potato Head. Dia yang dianggap Lotso paling cerewet akhirnya dibawa ke kotak sampah oleh Big Baby. Nah, Barbie yang tak sengaja ke sana melihat kawan-kawannya dikurung pun akhirnya marah sama Ken. Dan demi kebersamaan, Barbie pun akhirnya memilih masuk ke dalam keranjang. Paginya Lotso mendatangi mereka lagi dan mengembalikan Mr. Potato Head. Tak berselang lama setelah Lotso pergi, Bonnie dan para anak-anak kecil lainnya pun masuk ke ruang bermain tersebut. Saat Bonnie meletakkan tasnya, Woody dengan cepat keluar dan menyelinap lewat atap untuk masuk ke ruang kepompong. Dari lantai atas, Woody melihat semua teman-temannya sedang dibuat main dengan tak menggunakan hati. Woody kemudian diberitahu oleh mainan telepon tentang bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan teman-temannya dari Sunnyside. Singkatnya, Woody telah dikasih tahu bagaimana caranya. Dia kemudian menemui teman-temannya dan mereka mulai menyusun strategi agar nanti malam bisa langsung melancarkannya. Malamnya, mereka yang mempunyai visi kabur dari tempat ini pun langsung melancarkan aksinya. Diawali dengan Mr. Potato Head, dia pura-pura ingin kabur untuk mengecohkan anak buah Lotso. Tak melewatkan kesempatan ini, Slinky langsung ditarik Woody dan sekarang mereka mulai beraksi di atap. Barbie kemudian mengecohkan dan akan pergi. Dengan taktik khususnya, Barbie sok-sokan mengambil hati Ken agar dia bisa terkecoh. Akibat perlakuannya, Mr. Potato Head dimasukkan ke kotak kemarin. Tapi ternyata memang itu tujuan dia, Lur. Mr. Potato Head yang ternyata sudah tahu bagaimana cara keluar dari kotak itu pun langsung merakit dirinya lagi dan bersembunyi agar tak ketahuan oleh boneka Monkey pengawas CCTV. Oke, balik lagi ke Woody. Dia dibantu Slinky sedang berupaya untuk mengalahkan si Monkey. Dan walaupun tak semulus yang Bayani pikir, akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan dia. Di ruangan pakaiannya, Ken terlihat sedang disuruh Barbie untuk mencoba berbagai pakaian yang ada di sana. Ken pun mulai mencoba pakaian itu satu persatu. Dan saat dirasa Ken mulai lelah, Barbie langsung menyekapnya dan memojokkan dia agar Ken mau memberitahu bagaimana cara untuk mengembalikan Buzz agar seperti semula. Beralih ke Woody, dia yang berhasil mengalahkan Monkey memberi kode kepada Jessie. Dan mainan yang diberi kode itu pun mulai melancarkan aksi bersama teman-teman lainnya untuk menangkap Buzz. Setelah berhasil, Jessie juga memberikan potongan potato untuk Mr. Potato Head. Dan sekarang Mr. yang memiliki tubuh sangat tipis pun memberi kode kepada istrinya jika keadaan di luar sudah aman. Bersama Mr. Potato Head, Jessie dan para kawan lainnya pun keluar dari ruangan itu menggunakan kunci yang Woody kasih. Beralih ke Barbie, kini dia telah memegang buku panduan Buzz Lightyear. Buku itu kemudian diberikan kepada Woody. Setelah itu mereka pun pergi menemui Buzz. Singkatnya, Woody bersama 4 temannya berupaya untuk mengembalikan Buzz. Namun karena kesalahan teknis, Buzz malah pindah ke setelan Spanyol. Tapi ini tak terlalu buruk karena Buzz akhirnya mau bersekutu lagi dengan Woody, bahkan jatuh cinta dengan Jessie. Para boneka-boneka itu kemudian berkumpul di taman depan. Walaupun sempat terpisah sebentar, mereka yang sekarang sudah berkumpul lagi pun masuk ke dalam lorong. Namun ternyata lorong itu adalah tempat sampah. Dan saat mereka sedang berusaha untuk menyeberangi tempat itu, Lotso datang bersama pengikutnya dan mengepung mereka. Kemarahan Lotso pun sangat memuncak. Dia juga tak segan melemparkan Ken yang berusaha membela Barbie. Di sana Ken mencoba mengutarakan pendapatnya dan mengkomplain sikap Lotso selama ini.
Namun nampaknya anak Barloso lainnya tak ada yang mau membela Ken. Dan ketika truk sampah datang mendekat, Woody mengungkapkan penipuan Lotso kepada Big Baby. Dan karena kecewa, Big Baby pun melemparkan Lotso ke tempat sampah. Sebelum truk itu semakin dekat, Woody dan kawan-kawan langsung melarikan diri. Namun saat Woody sedang membantu alien, dia malah ditarik Lotso ke dalam tempat sampah. Semua teman Woody kecuali Barbie dan Ken juga akhirnya terjatuh ke truk saat mereka berusaha menyelamatkan Woody. Di dalam truk, Buzz kejatuhan televisi saat sedang menyelamatkan Jessie. Namun hidayahnya dia kembali normal berkat kejadian itu. Singkatnya, tibalah truk itu di tempat daur ulang sampah. Namun baru saja sampai, 3 alien tersapu truk pengangkat sampah. Tak lama para boneka yang lain juga ikut tersapu dan sekarang mereka berada di mesin pemisah antara sampah logam dan non-logam. Sadar nasib sampah non-logam pasti endingnya akan dihancurkan, akhirnya Woody pun menyuruh teman-temannya untuk memegang apapun benda yang terbuat dari besi. Saat mereka sudah berhasil, terlihat Lotso sedang terjebak dan meminta tolong kepada mereka. Tak pikir panjang, Woody dan Buzz langsung turun tangan dan membantunya. Senang karena berhasil menghindari mesin penggilas, kini mereka dibikin dagdikduk lagi karena ternyata mesin ini akan menuju ke pembakaran sampah. Dengan sekuat tenaga, Woody dan kawan-kawan menghindar agar tak terjatuh ke perapian. Kemudian Woody dan Buzz yang melihat Lotso sedang berusaha mencapai tombol berhenti darurat pun mencoba membantunya. Tapi Lotso brengsek sekali. Dia yang berhasil selamat malah tak menekan tombol stop. Akhirnya Woody dan kawan-kawan pun terjatuh dan jaraknya semakin dekat dengan api. Merasa sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, Woody pun akhirnya mengajak teman-temannya untuk saling berpegangan tangan sebelum menuju kehancuran. Saat jarak mereka sudah sangat dekat dengan api dan mereka juga terlihat sudah sangat pasrah, tiba-tiba muncul alat penjepit besar yang mengangkat mereka semua. Ternyata para alienlah yang telah mengoperasikan mesin itu. Woody dan kawannya pun merasa sangat bahagia karena mereka tak jadi dihancurkan. Sementara di tepi jalan terlihat Lotso ditemukan oleh seorang supir truk sampah dan dia mengikat Lotso di depan truknya. Next, karena tak ingin kehabisan waktu, Woody dan kawan-kawan kemudian BM mobil untuk menuju rumah Andy. Di depan rumah terlihat Andy sedang memasukkan beberapa barang yang akan dibawanya ke mobil. Setelah membersihkan badan, Woody dan kawan-kawan kemudian ke kamar Andy dan masuk ke kardus. Terlihat Miss Pototohe juga telah mendapatkan satu matanya kembali. Woody merasa sedih karena dirinya akan berpisah dengan teman-teman lainnya. Dia yang tak ingin temannya disumbangkan ke tempat yang salah pun kemudian menuliskan surat dengan atas nama Ibu Andy agar anaknya ini menyumbangkan boneka-bonekanya ke Bonnie. Setelah membaca surat itu, Andy lalu menuju ke rumah Nyonya Anderson. Di sana Andy memperkenalkan bonekanya satu persatu kepada Bonnie. Diawali dengan Jessie, Bullseye, Rex, dan lain-lain. Ketika mainan-mainan itu telah dikeluarkan, Bonnie kemudian mendekati kardus Andy. Dia yang melihat Woody langsung mengatakan kalimat khas yang selalu dikeluarkan oleh mainan itu. Meskipun awalnya ragu, Andy akhirnya memberikan Woody kepada Bonnie. Mereka bermain bersama sebelum Andy pergi. Dan beberapa saat kemudian Andy pun berpamitan dengan Bonnie karena dia akan berangkat. Di dalam mobil, Andy terlihat sangat sedih apalagi saat melihat Woody tangannya dilambaikan oleh Bonnie. Akhir scene terlihat Woody dan kawan-kawan sedang menyaksikan kepergian tuanya yang akan pergi ke perguruan tinggi. Dan film pun selesai. Wah, kerasa nostalgia banget ya lor film ini. Walaupun nih film sering banget tayang ulang di televisi, tapi Mbak Yani nggak pernah bosen tuh. Kalian sama nggak? Ya wes lor, karena Mbak Yani sedang ada yang ngapelin nih ceritanya. Jadi udah dulu ya. See you lor.